Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Oke, for this semester, untuk semester ini materi pertama yaitu tentang passive voice, ya. Active voice and passive voice. Active voice itu adalah kalimat aktif dan passive voice adalah kalimat pasif. Tentunya kalian sudah mendapatkan file ini di pertemuan pertama kemarin dan seharusnya sudah mencatat apa yang ada di sini, ya. Oke, hari ini kita akan belajar 3 tipe dulu. Yang pertama itu adalah bentuk simple present, yang kedua simple past tense, dan yang ketiga itu bentuk present perfect tense, ya. Jadi passive voice itu ada banyak, ada sekitar 16. Kita belajar 3 dulu karena enggak semuanya dari tenses akan kita pelajari. Oke, yang pertama itu adalah bentuk present tense, ya. Oke, untuk pertama saya kasih contoh. Untuk dalam bahasa Indonesia kalimat aktif itu sangat mudah, ya, kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ya, yang pertama kita memakai bahasa Indonesia dulu. Contoh, ya, the subject, verb, and object. Ini kalimat aktif, ya. Yang pertama Barley, ini subjek nama orang. Verb one karena kalimat aktif jadi menggunakan verb one. Buys, di sini ada buys, itu membeli, ya, karena subjeknya nama orang, di sini tambah s. Buy tambah s, buys magazine, sebuah majalah, ya. Jadi Barley, ya, membeli sebuah majalah artinya. Lalu bentuk pasifnya gimana? Kalau di bahasa Indonesia, ya, sebuah majalah dibeli oleh Barley, seperti itu. Jadi objek yang ada di kalimat aktif ini, sebuah majalah kan objeknya, itu menjadi subjek di kalimat pasif, ya. Kemudian subjek di kalimat aktif menjadi objek di kalimat pasif, tambah by, oleh Barley, ya. Jadi objeknya di sini a magazine pindah jadi subjek di depan sendiri dalam kalimat aktif, pasif maksudnya. A magazine. Dalam rumusnya nanti setiap tense ada rumusnya, ya. Kalau yang present tense, passive voice yang present tense itu rumusnya subjek. Subjek itu adalah objek dari kalimat aktif. Ingat, ya, gampang. Objeknya di subjek magazine. Kemudian diikuti oleh verb. Ya, kalian sudah mencatat, ya, di bawah ada rumusnya. Verb, ya. Ada be-nya terlebih dahulu. Be dalam present tense itu kan am, is, are, ya. Jadi be di sini itu mengikuti subjek dalam kalimat pasif, ya, bukan Barley lagi subjek, tapi subjeknya adalah sebuah majalah. Sebuah majalah berarti a magazine itu be-nya itu is. Kenapa bukan are, ya? Karena cuma satu, a magazine, sebuah majalah, ya. Jadi is. Kalau kita bicara tentang passive voice berarti menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Jadi kalimat pasif itu semua tenses menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Jadi kata kerja bentuk ketiga dari buys itu apa? Ya, itu bought, ya. Ini seperti ini. Magazine is bought tambah by, subjek dalam kalimat apa? Barley, ya, jadikan objek dalam kalimat pasif, ya. Silang, objek jadi subjek jadi objek. Ini rumus be plus verb 3, gitu, ya. Nah,
Jika kita membandingkan susunan kedua kalimat di atas, objek yang ada di dalam kalimat aktif diubah menjadi subjek dari kalimat pasif kan. Hal itu sudah tampak dalam susunan kalimat di bawah ini. Ya. Aktif everybody drinks orange juice. Ya. Di orange juice jadi subjek kan. Is orange juice kan tunggal ya. Is drink bentuk ketiganya apa? Drunk by, ya subjeknya ini berubah menjadi objek seperti itu. Itu bentuk simple ya, simple present maksudnya. Struktur passive voice secara umum susunan kalimat pasif adalah subjek plus to be plus verb 3, semuanya menggunakan verb 3. To be menyesuaikan subjek ya, subjek dalam kalimat pasif bukan aktifnya loh ya. Namun bentuk to be tersebut harus disesuaikan dengan tesisnya, perhatikan tabel berikut ya. Oke, hari ini kita belajar simpelnya present dan past. Lihat, subjek plus verb 1, he washes it, dia mencuci itu. Berubah menjadi kalimat pasif, namanya subjek to be ya. To be 1 ini maksudnya di sini adalah am, is, are ya, plus verb 3. Jadi berubah menjadi it ya, it jadi subjek kan dibalik pasif. It be nya apa? It ya is kan, it is. Was kan ini verb 1 ya, berubah menjadi verb 3 karena ini kata kerja yang beraturan. Verb 3 nya jadi washed ya, tambah ed, it is washed. Itu seperti ini saja boleh, atau ditambah by subjeknya apa? He kan itu sebagai subjek, berarti karena sebagai objek by him. Nah, it is washed by him gitu ya. Itu yang simple present, mudah sekali. Kemudian yang bentuk simple past ya, subjek plus verb 2, past kan verb 2 ya, plus objek ya, subjek plus to be. Be 2 maksudnya be lampau ya, was atau were, plus verb 3. Contoh yang sama, he washed it, dia mencuci itu, ini kan sudah lampau. Berarti it. Nah, karena it berarti be nya apa? Kan tunggal it kan, berarti was. Kalau were itu yang jamak ya, it was washed, bisa ditambah by him ya, gitu. Oke. Itu bentuk past tense ya, subjek to be 2 was atau were plus verb 3. Oke, kemudian kita ke perfect simple yang present dulu ya. Kalau perfect, present perfect ini itu ciri-cirinya adalah ada has atau have, tergantung subjeknya. Kalau subjeknya tunggal seperti she, he, it ya, berarti pakainya has. Nah, she has, he has ya. Kalau lebih dari satu, they have, we have, seperti itu ya. Ya, he has washed it, dia telah mencuci itu ya. Pasifnya rumusnya gimana? Subjek has plus have ya, plus been ya, ini plus been di situ. Plus been plus verb 3 yang semuanya pasif menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Subjek plus has atau have tergantung subjek dalam kalimat pasif, plus been plus verb 3. Contoh, he has washed it ya, objeknya ini berubah jadi subjek it. Nah, it kan has ya, tunggal, has plus been, it has been verb 3 washed by ditambah dengan by him itu ya,
itu yang kalimat untuk pasif bentuk simple perfect tense. Ini harus ditulis semuanya dulu ya. Oke, nanti kita ke contohnya biar lebih jelas ya. Mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif ya. Aktif subjek verb objek ya, objeknya berubah subjeknya berubah menjadi nanti di sini objek. To be plus verb 3. Contoh 1, aktif. Julia writes a letter to her friend. Julia itu menulis sebuah surat untuk temannya. Jadi subjeknya kan Julia, ini verb 1, ini objek. Jadi objeknya berubah menjadi subjek. A letter to her friend. Ya. Is, taunya is dari mana? Cuma satu suratnya ya, a letter, sebuah surat ya. Is right. Ini verb 1, verb 3 kan, pasif. Is written by Julie. Seperti itu. Ini contoh untuk present tense, pasif present tense. Ya, kita bahas ini. Intinya minggu kemarin sudah saya kasih tugas untuk mengerjakan yang ini, pilihan gandanya saja ya, sebagai ya untuk latihan dulu. I eat brown rice and green beans. Ya, ini bentuk present tense kan. Saya makan ya, nasi, beras itu ya, dan green beans, kacang hijau. Jawabannya yang mana yang benar? Kita lihat dulu susunan kalimatnya. I subject it, verb 1, brown rice and green beans, objek ya. Jadi objek berubah menjadi subjek di sini. Brown rice and green beans. Oke. Terus apa rumusnya? Subjeknya sudah ketemu, brown rice and green beans. B-nya apa? Ini lihat ada dua kan? Nasinya, ini nasi, ini kacang hijau, berarti lebih dari satu, berarti pakainya are. Yang is ini salah. Di antara C and D. Brown rice and green beans are plus verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk pertamanya eat, bentuk keduanya ate, bentuk ketiganya eaten ya, berarti yang betul by me ya. I ini kan subjek, kalau objek berubah jadi me, bukan by I ya, by me. Yang betul itu yang D ya. Nah, ini lanjutkan, sudah saya kasih contoh, dikerjakan ya. 2, 3, 4, dan 5 itu dikumpulkan. Ini perfect tense banyak. Past tense. Kita ke past tense dulu. Ini jadi jawabannya apa? Jawabannya apa? Ini bentuk past tense. Tadi rumusnya kan untuk aktif subjek verb 2 plus objek. Ini berarti subjeknya he, objeknya many books, verbnya wrote. Yang harus ditulis dulu adalah subjeknya dulu dalam kalimat pasif, berarti adalah objek dalam kalimat aktif. Berarti di sini adalah many books, objek ya. Objeknya kalimat aktif jadi subjek dalam kalimat pasif. Kemudian B-nya apa? Ya. Ini kan many books, ini kan bukunya berarti banyak. Kan B-nya ada dua kalau past tense ya, ada was atau were. Jadi pilih yang mana? Was atau were? Kalau jamak banyak plural, pilih yang were ya. Many books were. Ini kan verb 2 past tense. Verb satunya write, wrote, verb 3-nya berarti written ya. Written. Many books were written by he, berubah he kan subjek,
Kalau objek berubah jadi him, by him. Oke, ini contoh satu, ini kerjakan ya. Dikumpulkan seperti biasa. Kita ke ini perfect tense. Ini jadi jawabannya gimana? Subjeknya V, objeknya the sample ya. Jadi objek berubah jadi subjek, berarti the sample ya, the sample. Kemudian kita kedua kita menentukan be-nya. Nah, kalau perfect tense kan have atau has. Kalau tunggal kita menggunakan has, kalau plural atau jamak kita menggunakan have. Sampelnya ada berapa di sini? Ada banyak kan, samples plus s berarti itu pertanda banyak, lebih dari satu. The samples have, the sample have plus been, the samples have been. Verb 3, verb 3 nya ini tetap ya, buka kamusnya. By, oleh, by itu oleh, we itu kan hanya bisa sebagai subjek. Kalau ditulis by we di sini salah, nggak ada by we. We itu kalau I tadi berubah jadi me ya, he berubah jadi him. Kalau her or she berubah jadi her. Kalau we berubah jadi us. Ini ya. Samples have been diluted by us. Begitu ya. Ini sisanya dikerjakan semua. Oke. Nah, ini yang ya, ini masih yang present. Nah, juga dikerjakan ya. Dikerjakan di buku tulis seperti biasa, di screenshot, dikirimkan. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar YouTube ya, karena video ini akan saya upload di YouTube. Oke, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar 3 bentuk, yaitu simple present tense pasifnya, simple past tense, dan kemudian present perfect tense. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.